Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-6. Firman Tuhan katakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ungkapan kalimat lapar dan haus mengartikan sebuah sikap rindu akan suatu hubungan yang baik dengan Allah dan rindu untuk dapat hidup dengan benar di hadapannya. Sikap ini adalah ciri khas dari kehidupan orang-orang yang sudah menjadi bagian warga kerajaan Allah. Haus dan lapar akan kebenaran adalah hasrat yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Hasrat mereka bukanlah berorientasi pada materi, tetapi kerajaan Allah dan kehendaknya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Tanda kehidupan yang sehat pasti memiliki rasa haus dan lapar. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Haus dan lapar akan kebenaran harus selalu menjadi hasrat dalam kehidupan orang percaya. Lapar dan haus akan kebenaran juga dapat diartikan hasrat untuk memiliki sikap hidup yang saleh oleh karena Kristus, oleh karena kita mengasihi Sang Juru Selamat kita, oleh karena kita bersyukur buat pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, kehidupan kita harus mengejar kekudusan untuk membangun kehidupan spiritual yang semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kita sungguh-sungguh dapat menjadi terang dan garam bagi dunia yang telah tercemar oleh tawarnya dan gelapnya kuasa dosa. Jadi kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah iman yang sungguh-sungguh hidup, sehingga menampilkan kehidupan yang memiliki hasrat untuk semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan ini. Untuk selalu tunduk pada kehendak Allah, kebenarannya, dan kekudusannya. Oleh karena itu, orang yang sudah menerima kebenaran dari Kristus akan terus hidup menyatakan keagungan Kristus. Bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tetapi sama seperti Kristus. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan terus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus. Adanya hasrat untuk tunduk pada kehendak Bapa, memprioritaskan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bertekun terus-menerus untuk hidup dalam kesalehan. Hidup di dalam kesalehan bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi sebagai tanda syukur kita buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kita adalah ciptaan baru, diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Maka, orang yang seperti ini akan dipuaskan dengan damai sejahtera, karena hidupnya selalu dibasuh oleh firman Allah. Dan firman Allah akan terus menuntunnya pada kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini, tetaplah menjadi orang-orang yang haus, lapar akan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin.